Shalom, selamat pagi, apa kabarnya? Luar biasa, percaya bahwa hidup kita selalu luar biasa pada saat kita terus menyembah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu, kita sambut Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab hanya Engkau yang layak kami tinggikan di tempat ini Tuhan. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berikan yang terbaik hari ini untuk Tuhan. Terima kasih Bapa. Sama-sama katakan sebab Kau layak. Sebab Kau layak. Terima pujian. Sebab Kau layak. Terima pujian. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak. Terima pujian. Sebab Kau layak. Terima pujian. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Satu kali lagi. Sebab Kau layak. Terima pujian. Sebab Kau layak. Terima pujian. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Benar Tuhan, hanya Engkaulah yang layak menerima segala hormat dan pujian daripada kami Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini anak-anak Tuhan boleh berhimpun ada di rumah Tuhan, di tempat yang terbaik Tuhan. Kami bersyukur untuk satu minggu yang Tuhan telah berikan kepada kami dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Sehingga kami boleh berada di tempat ini untuk masuk dalam ibadah-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan dan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan Kau ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Oleh karena itu Tuhan biar Engkau sendiri yang memimpin ibadah ini. Dari awal, pertengahan hingga akhir dari ibadah ini Tuhan. Apapun yang kami lakukan sepanjang minggu ini Tuhan yang tidak berkenan kepadamu. Baik itu perkataan kami, perbuatan kami, bahkan pikiran kami, kelemahan kami Tuhan. Ketidaktaatan kami mohon ampun Tuhan. Sehingga kami boleh layak masuk dalam ibadah-Mu yang kudus pada pagi hari ini. Khususnya hamba-Mu yang telah Engkau utus Tuhan. Pendeta Pak Wimogi Tuhan, Pak Wimko Tuhan, bisa menjadi saluran berkat buat kami Tuhan. Setiap firman yang disampaikan Tuhan, itu sungguh-sungguh keluar dari hati-Mu Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan-Mu biar Engkau sampaikan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami akan mulai ibadah ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemanapun kami pergi Tuhan, Tuhan selalu mendapati kami. Tuhan selalu ada buat kami. Sebab itu Tuhan,
Kami datang dengan kerinduan hati untuk memuji dan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap
Kami rindu lebih lagi Tuhan untuk menyembah Engkau. Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Ku sembah Kau Tuhan, ku sanjung Kau Tuhan. Hanya Kau yang layak kami tinggikan, hanya Engkau di hidupku. Engkau baik Tuhan, Engkau setia Tuhan. Tak pernah Kau tinggalkan kami, tak pernah sedetik pun Tuhan. Kami ada untuk menyembah-Mu. Kiara dada halala mata sika dada 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 dada. Yesus, kami percaya Kau ada di sini Tuhan. Kau hadir memberkati setiap kami Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Setiap kami Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji Engkau Tuhan lebih lagi pagi hari ini Tuhan. Kami mau melompat, kami memuji Kau dengan mulut kami Tuhan. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Yes. Haleluya. Kita semua percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang sangat besar. Bahkan besarnya itu di luar dari apa yang kita pikir. Amin. Sebelum musiknya ini kita mau belajar praktek dulu ya. Kita mau belajar praktek dulu. Kalau bisa ambil jarak dikit ya. Biar nggak kena sama temannya. Kalau musiknya atau pujiannya bilangnya besar. Besarnya jangan seperti ini ya. Besarnya tuh dari bawah ke atas. Menunjukkan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang terlalu besar buat kita. Amin. Yang percaya boleh sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Hey, terpujilah Engkau Tuhan. Sama-sama katakan, Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Dia sedangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Besar.
sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, besar. Memuji Tuhan, boleh lambaikan tangannya? Yes, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih buat sukacita Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus, semuanya hanya bagi hormat kemuliaan nama-Mu saja. Kami buka hati kami pagi hari ini Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah apapun yang disampaikan pagi hari ini atas seturut dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Melalui hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan, kami percaya Tuhan Yesus boleh menjadi berkat dalam hidup kami Tuhan. Baik jemaat-Mu maupun pelayan-pelayan Tuhan. Semuanya diberkati. Amin Tuhan Yesus. Kami percaya satu hal Tuhan. Ketika kami menyembah Engkau, selama ada penyembahan dalam hidup kami Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus bahwa mujizat itu masih terjadi dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan ketika Engkau menyertai kami Tuhan Yesus, kami percaya setiap hari boleh ada mujizat dalam hidup kami Tuhan. Kami percayakan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya akan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan Yesus. Yes. Tiada berubah kuasa nama-Mu. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Tiada berubah kuasa nama-Mu Tuhan. Tiada berubah kuasa nama-Mu. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau bersertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Kita naikkan pujian ini sebagai doa kita. Sungguh tiada berubah kuasa nama-Mu Tuhan. Haleluya. Tiada berubah kuasa nama-Mu. Amin Tuhan Yesus. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama kami menyembah-Mu Tuhan, ku menyembah-Mu, ku percaya masih terjadi.
udah jemaat Tuhan untuk sama-sama bangkit berdiri, kita sambut firman Tuhan yang luar biasa pagi hari ini. Selama ku menyembahmu, ku percaya, ku melihat ada mujizat setiap hari, ada mujizat setiap hari, ada mujizat setiap hari. Haleluya Yesus. Bapa Surgawi, terima kasih untuk perkenanan-Mu bagi setiap kami. Kami boleh datang di dalam hadirat-Mu, menghampiri tahta kasih karunia-Mu, untuk menemukan kasih karunia-Mu dan mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Kami rindu untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami rindu untuk hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Karena itu berfirmanlah, terangilah kami dengan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu selalu tinggal di dalam hati kami, menjadi terang bagi jalan kami, menjadi pelita bagi kaki kami, sehingga kami tidak akan mungkin tersesat. Urapi hamba-Mu, berikan hikmat marifat, supaya kebenaran-Mu sungguh boleh menjadi rema bagi setiap kami jemaat di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk membaca, mendengar, merenungkan, menyimpan, dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi kami dan yang kami kasihi. Haleluya, semua kita katakan amin. Berikan salam satu dengan yang lain dan silakan duduk. Haleluya. Saya minta izin untuk membuka masker supaya lebih jelas. Puji nama Tuhan, kita boleh berjumpa kembali di dalam ibadah onsite, di dalam keadaan sehat dan sejahtera. Dan kita patut mengucap syukur kepada Tuhan di dalam segala perkara. Karena kita tahu bahwa rancangan Tuhan buat kita semata-mata adalah rancangan yang baik, rancangan yang indah, rancangan untuk memberikan masa depan yang cerah dan penuh harapan. Katakan amin. Nah, pagi ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan satu tema, yaitu hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tentunya kita semua sangat kenal sekali dengan statement ini, dengan firman Tuhan ini, karena inilah firman yang diucapkan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi Bapak Ibu, ternyata di dalam perspektif iman Kristiani kita, kematian itu merupakan satu profit. Kematian bagi orang percaya itu adalah keuntungan.
Dan ini sangat berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus atau mereka yang tidak mengenal kebenaran. Ya. Nah Bapak Ibu, masalahnya begini, kita tahu bahwa kematian di dalam Tuhan adalah sebuah keberuntungan atau sebuah keuntungan, sebuah profit. Die is gain. Tetapi masalahnya ada banyak orang yang tetap takut untuk membicarakan kematian. Ada banyak orang yang tidak mau memikirkan kematian. Bahkan tabu. Ya, sebab sebagian besar orang itu menganggap kematian itu adalah satu hal yang tidak baik. Yang tentunya tidak ada seorang pun yang menginginkannya. Bahkan dianggap tabu, sial. Jangan bicara yang mati-mati dah. Apalagi setelah kita mengalami satu masa pandemi yang hampir 3 tahun di mana mungkin ada di antara Bapak Ibu yang kehilangan orang-orang yang kita cintai, yang kita kasihi. Entah keluarga, entah sahabat, entah siapapun. Ya. Jadi kematian itu seakan-akan membawa kengerian. Ya. Karena itu beberapa gedung bertingkat, hotel bertingkat itu enggak pakai angka 4. Ya. Karena dalam bahasa Mandarin angka 4 itu artinya si, mati. Jadi mereka menghindari itu. Karena bagi sebagian besar orang mati ini sial gitu loh. Ya. Tapi Alkitab berbeda di dalam menyatakan satu kebenaran. Bahwa kematian di dalam Kristus adalah sebuah keberuntungan. Gitu. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita tahu ini, bahwa kematian bagi kita adalah sebuah keberuntungan, mari kita siapkan dengan excellent gitu. Kematian ini lebih pasti daripada sebuah kelahiran. Kalau kelahiran saja kita persiapkan dengan baik, sejak janin di dalam kandungan, kita benar-benar pelihara, kita benar-benar jaga. Kita memberikan asupan yang bergizi. Kita menyiapkan segala sesuatu. Kontrol setiap saat ke dokter. Ya. Anak itu belum lahir. Tapi kita sudah memberikan nama. Sudah mempersiapkan tempat tidurnya. Dan segala sesuatunya. Padahal kelahiran itu belum pasti. Tetapi kematian adalah sebuah keniscayaan. Artinya kepastian. Lebih pasti daripada kelahiran. Tapi ada banyak orang mengabaikannya. Udah itu nanti itu gak usah dipikir sekarang. Nah seharusnya Bapak Ibu sebagai orang percaya, kita mesti mempersiapkan kematian kita dengan excellent. Dengan baik. Ya kan? Mumpung kita masih diberikan kesempatan hidup sampai hari ini, mari kita berpikir. Ketika kematian itu datang entah kapan, tidak ada seorang pun yang tahu. Yang tua belum tentu mendahului yang muda. Yang sakit belum tentu mendahului yang sehat. Misteri, tetapi jelas one day pasti datang. Karena itu kalau kita tahu ini pasti datang dan kita nggak tahu kapan, maka adalah bijaksana kalau kita mempersiapkan kematian itu dengan baik. Nah bagaimana cara mempersiapkan kematian dengan baik? Nah ini yang perlu kita pikirkan di dalam pertemuan ibadah pagi ini. Ya. Dan bukan berarti juga kalau kematian itu menguntungkan, aduh daripada susah-susah hidup mati aja. Bukan demikian juga. Ya. Nah kita mau renungkan bagaimana mempersiapkan kematian dengan baik. Mempersiapkan kematian dengan baik bukan berarti kita sudah mempersiapkan peti mati kan. Mau warna apa? Mau di diko atau di pelitur. Ya kan diukur dulu ini. Mau model apa ini?
Bukan demikian. Atau nanti kalau saya mati pakai jas apa? Warna hitam kah, biru kah, atau pink? Ya hunus kan. Ya kan ini mesti merencanakan kan. Pakai dasi apa? Perlu enggak barang-barang yang lain? Perlu enggak Alkitab? Kadang-kadang dikasih Alkitab loh. Padahal selama hidup enggak pernah baca Alkitab. Mati kasih Alkitab, boro-boro kalau udah mati. Ya kan? Nah apakah demikian mempersiapkan kematian? Tentunya tidak. Mempersiapkan kematian yang baik dengan cara bagaimana? Dengan cara hidup bagi Kristus. Cara hidup yang baik. Cara hidup yang excellent. Cara hidup yang bertanggung jawab. Cara hidup untuk melakukan seluruh kehendaknya. Nah, itu. Jadi kalau kita mau nanti ketika kematian menjemput, ya saya sudah usia 63 tahun ini, berarti kalau 70 tahun berarti kan kurang 7 tahun. Nah saya harus mempersiapkan waktu ini kalau 70 tahun. Bisa kurang bisa lebih. Tapi andaikan 70 berarti saya dikasih waktu tinggal 7 tahun. Cepat loh 7 tahun Bapak Ibu. Nah yuk kita akhiri dengan baik ini. Mungkin selama ini atau selama hidup saya, waktu saya bukan untuk Tuhan. Lebih banyak untuk kepentingan saya pribadi, untuk kepentingan dunia. Nah, ini waktunya. Bukan hanya bagi saya, tapi bagi kita semua. Berikan waktu kita untuk Tuhan. 100%. Karena bagiku hidup adalah Kristus, maka mati adalah keuntungan. Kalau hidup kita bukan bagi Kristus, dengan kata lain hidup kita bagi duniawi, bagi kesenangan, kepentingan duniawi, bagi pesta pora, kedagingan, hawa nafsu, maka kematian adalah satu kengerian, kerugian, kebuntungan. Bahkan kematian adalah kebinasaan kekal. Lebih baik kita tidak dilahirkan daripada kita mati tanpa Kristus. Jadi mari Bapak Ibu, kita semua memperhatikan hidup kita yang kita nggak tahu sampai kapan. Tapi setiap hari, setiap saat kita persembahkan. Bukankah ibadah yang sejati itulah ibadah yang mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Ibadah yang berubah, ya budi pekerti kita. Sehingga seluruh kehidupan kita menjadi selaras dengan kehendak surga. Hidup kita menjadi seperti Kristus. Itu sangat indah. Karena sebetulnya keselamatan itu adalah ketika kita dipulihkan hidup kita. Menjadi seperti Kristus. Menjadi seperti gambaran anaknya. Amin. Ya ini perlu proses Bapak Ibu. Bukan lalu jadi Kristen, dibaptis lalu instantly bisa hebat gitu. Enggak, jatuh bangun. It's okay. Namanya orang mau jadi dokter aja dia perlu sekolah mulai TK kok. Enggak bisa langsung SD atau SMP. Dia perlu jadi dari TK dulu, dari SD, SMP, SMA, baru kuliah. Lulus dokter muda masih ambil spesialisasi. Mungkin bedah kah, atau anak kah. Jadi semua ada proses sampai kita benar-benar ahli. Demikian kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Tapi kemajuan kita itu perlu kita perhatikan benar-benar Bapak Ibu. Ya. Oke, next. Nah, bagaimana mempersiapkan hidup kita bagi Kristus? Atau dengan kata lain gini, bagaimana mempersiapkan kematian kita supaya kematian itu sungguh-sungguh membawa keberuntungan bagi kita. Kita bisa pulang dalam damai sejahtera, tanpa ketakutan, tanpa kengerian, melotot dan lain sebagainya, tetapi dengan senyum. Yaitu dengan hidup bagi Kristus. Nah, bagaimana hidup bagi Kristus? Yang pertama adalah hidup yang mempermuliakan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu.
Jadi fokus kita bukan nama kita yang dipermuliakan. Bahkan bukan hanya keluarga kita yang dipermuliakan, bukan bisnis kita, bukan gereja kita. Tetapi kita mau yang dipermuliakan hanya satu. Tuhan Yesus Kristus. Enggak ada yang lebih penting daripada Tuhan Yesus Kristus. Enggak ada yang lebih penting. Karena itu fokus kita mesti kepada Kristus. Nah, Rasul Paulus sadar ini. Sadar. Sebelum dia berjumpa dengan Kristus, dia adalah seorang ahli Farisi, ahli Taurat. Dia orang Farisi asli, orang Ibrani asli. Dia katakan dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Dalam kegiatan aku menganiaya jemaat Tuhan. Karena dianggap sesat orang Kristen pada waktu itu. Sehingga dia menangkap bahkan membunuh. Dia populer, dia dihormati, dia kaya. Tetapi ketika dia mengenal Kristus, berubah. Dia anggap semua itu sampah. Karena pengenalan dia akan Kristus. Wah, ini pencerahan Bapak Ibu. Sulit kadang-kadang dinalar. Karena kita sendiri kadang-kadang butuh. Ya, butuh terkenal. Butuh ini dan itu. Tetapi Rasul Paulus cuma butuh mengenal Tuhan lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam lagi. Dia telah menemukan kebenaran yang sejati. Dia telah menemukan harta yang sejati. Sehingga orientasi dia, fokus dia hanya kepada Kristus. Nah, perhatikan di ayat yang ke-20. Apa sih yang dirindukan Rasul Paulus? Apa yang diinginkan dengan kuat? Apakah supaya dia kaya raya, sehat, kuat, punya jabatan? Mari kita pelajari. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Tidak mempermalukan, tidak membawa aib, tidak gagal di dalam fokusnya untuk hidup untuk Tuhan. Ya. Melainkan seperti sedia kala demikian sekarang. Demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Jadi bagi Paulus hidup ini ya untuk Kristus. Saudara, kitab Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus di dalam penjara. Di dalam keadaan yang sulit dan susah. Penjara pada waktu itu bukan penjara seperti sekarang. Maaf ya kalau penjara seperti sekarang, apalagi kalau kita berduit. Kita bisa menikmati kok sekalipun di penjara, kita mau makan apa bisa, mau kemana saja bisa. Yang penting ada duit. Tapi penjara pada waktu itu gelap, pengap, lembab. Dan seperti nggak ada harapan. Nah di tengah keadaan seperti itu biasanya orang yang ingin mati aja, ada buat apa? Ini sampai kapan aku juga nggak tahu. Tapi dalam keadaan seperti inilah, dia menemukan banyak hikmat dan kebenaran. Bahkan sukacita Paulus itu banyak ditulis, dikemukakan, dinyatakan dalam kitab Filipi. Dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain. Wah ini kan luar biasa Bapak Ibu. Biasanya orang itu menemukan kebahagiaan di tempat-tempat keramaian, di dugem, tempat-tempat wisata. Itu menemukan kesenangan, sukacita. Tapi Paulus heran ya, dia menemukan sukacita yang sejati ketika dia menderita. Di dalam penjara, kegelapan, pengap, lembab. Ketika dia dibelenggu, dia menemukan kemerdekaan. Wow. Nah bandingkan dengan kekristenan sekarang ini. Bandingkan. Imannya sudah terdegradasi Bapak. Ikut Tuhan itu pasti sukses, bahagia, kaya.
Sehingga ketika ada masalah persoalan, dia mulai kecewa. Mana? Alkitab tidak pernah mengajarkan itu. Ikut Kristus banyak penderitaannya, tapi di tengah penderitaan itu kita menemukan kekuatan, sukacita. Di dalam kelemahan kita menemukan kekuatan Kristus. Di dalam penderitaan kita menemukan sukacita. Tapi ini seperti tertutup buat kita di akhir zaman. Bahwa kita ini harus sehat, harus kuat. Padahal Tuhan kadang-kadang bawa kita di masa-masa yang sulit. Sama seperti Rasul Paulus. Ingat dia di penjara bukan karena melakukan dosa, kejahatan. Bukan karena dia sebagai pimpinan membunuh anak buahnya. Seperti kasus Duren 3. No. Dia di penjara karena mengabarkan Injil. Dia mengabarkan, menyampaikan kebenaran. Dan oleh karenanya dia difitnah. Dia dianiaya. Dan dia dijebloskan ke dalam penjara. Tapi dia katakan, harapanku, keinginanku ini supaya aku tidak mempermalukan Kristus. Aku tidak gagal dalam mempermuliakan nama Tuhan, dalam menyelesaikan misinya. Nah ini yang penting. Bapak Ibu, mempermuliakan nama Tuhan bukan berarti ketika kita melayani di gereja. Baik Bapak Ibu, sebagai worship leader, singer luar biasa, semangat tadi ibu-ibu ya. Main musik luar biasa. Menyanyi kalau kita diberikan talenta, semua. Menyambut tamu, menyampaikan firman Tuhan seperti saya. Mengajar, memberkati orang dengan kebenaran. Dan ketika orang terima kasih buat firman-Nya, rasanya, oh Tuhan gak sia-sia ya. Tapi mempermuliakan nama Tuhan bukan hanya itu. Coba keluar dari slide, kita buka di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 31 ya. 1 Korintus 10:31. Mempermuliakan nama Tuhan ya juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam rumah tangga kita. Di dalam pekerjaan bisnis kita. Dalam segala hal. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Kita baca bersama-sama yuk. 2, 3. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk apa? Kemuliaan Allah. Ini mantap. Gak ada reason yang lain, gak ada alasan yang lain. Yang lebih baik, lebih benar, lebih penting daripada karena Kristus. Kenapa sih kamu gak cerai, itu suamimu itu tiap hari mabuk, judi, selingkuh, zina. Kadang-kadang KDRT. Kenapa kamu gak cerai saja? Bukan karena gini, enggak aku enggak cerai karena kasihan karena anak-anak masih kecil. Saudara, itu alasan yang masuk akal dan baik. Orang tua mikirkan anak-anak. Kalau kita cerai sama-sama egois, sama-sama keras misalnya. Anak-anak yang jadi korban. Tapi sebetulnya bagi orang yang sudah mengasihi Kristus, alasan untuk dia tidak cerai karena Kristus. Bukan karena anak-anak, bukan karena harta konokini, bukan karena yang lain. Tapi semata-mata karena Kristus. Kenapa sih kamu gak korupsi? Bukan karena gak butuh duit. Aku tidak melakukan hal-hal yang mempermalukan nama Tuhan. Semuanya alasannya karena Kristus. Ketaatan kita karena Kristus. Karena Kristus sudah memberikan keteladanan dengan ketaatan sampai mati loh Bapak Ibu. Satu keteladanan ketaatan yang sempurna di dalam melakukan seluruh kehendak Bapa. Mulai dibaptis yang seharusnya dia gak perlu dibaptis. Karena baptisan Yohanes adalah baptisan bagi orang yang berdosa. Tapi Yesus mau dibaptis. Yohanes kan bilang, aku gak layak baptis. Buka tali kasut, aku gak layak. Aku yang perlu kamu baptis. Kok kamu yang datang? Biarlah demikian kita menggenapkan seluruh kehendaknya.
sampai dia mati. Dan mati di atas kayu salib. Bukan mati tua, tapi mati dengan dipermalukan. Dianggap dia adalah orang yang jahat, yang telah menghujat Allah. Tapi dia telah meneladankan sebuah ketaatan di dalam melakukan seluruh kehendak-Mu. Di Taman Getsemani, dia berdoa sampai 3 kali sebagai pergumulannya. Sebagai kemanusiaannya. Kalau dia santai-santai aja, ada yang aneh. Di dalam kemanusiaannya ketika dia mengosongkan dirinya, dia benar-benar manusia. Dia pasti bergumul ini. Gak main-main ini, bukan sekedar mati ini. Tapi berpisah dengan Allah, Sang Bapa. Tapi dia katakan, biarlah kehendak-Mu saja yang jadi. Dahsyat. Karena itulah Yesus dikaruniai nama di atas segala nama. Dia menjadi Tuhan di atas segala Tuhan. Semua lutut akan bertelut. Dan semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi hormat dan kemuliaan Bapa. Karena hidupnya dipersembahkan benar-benar. Demikian Rasul Paulus meneladani Kristus Bapak Ibu. Seluruh hidupnya hanya untuk mempermuliakan. Kolose 3 ayat 7, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Segala sesuatu kita lakukan dalam nama Tuhan. Maka saya percaya kalau segala sesuatu kita lakukan dalam nama Tuhan, kita tidak akan melakukan hal-hal yang aneh-aneh kan. Tidak sampai menempeleng istri kita dalam nama Tuhan, tidak akan. Tidak akan dia mabuk dalam nama Tuhan. Mungkin ada. Tapi maksudnya dalam nama Tuhan adalah segala sesuatu itu harus Tuhan dipermuliakan. Segala sesuatu yang kita pikirkan, kita katakan, kita lakukan harus yang berkenan. Bapak Ibu sekali lagi, bukan hal yang mudah. Berarti Bapak sudah sempurna? Enggak, saya masih belajar. Kadang-kala, aduh salah. Tuhan ampuni. Karena itu Tuhan selalu memberikan kasih karunia-Nya. Dia memberikan rohnya tinggal di dalam kita. Untuk memampukan kita melakukan seluruh kehendak-Nya. Tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin bisa hidup seperti Kristus hidup. Wong Kristus bisa hidup seperti itu karena roh yang memimpin dia. Dia bisa menang ketika dalam pencobaan padang gurun karena ada roh yang ada di dalamnya. Di dalam kemanusiaannya, maka saudara dan saya juga berhak dan bisa menang dalam segala pencobaan di dunia ini. Ketika Roh Kudus sungguh-sungguh diam di dalam kita. Kalau kita milik Kristus, maka Roh Kristus itu pasti tinggal di dalam kita. Dia menjadi meterai bagi kita. Menjadi miliknya yang paling berharga. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, bagaimana sih hidup bagi Kristus? Kita nggak usah ngomong kematiannya, kapan saja dengan cara apa saja. Itu kedaulatan Tuhan. Tapi yang paling penting bagaimana kita hidup. Untuk siapa kita hidup. Apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Apa yang kita cari. Kalau semuanya bermuara hanya satu, Kristus. Nggak usah pikir, mau mati cara apa, kapan saja. Mau tua, mau muda, whatever, terserah. Karena mati adalah satu keuntungan. Tapi bagaimana kita hidup, ini yang kita perlu pertanggungjawabkan. Perlu kita seriusi. Yang kedua adalah hidup yang bekerja memberi buah. Di dalam Filipi 1 ayat 22 kita baca bersama-sama 23. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Bingung Rasul Paulus ini. Aku mau ke sana, tapi aku juga perlu di sini. Ya, tapi ini poinnya. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, tetapi jika aku masih hidup sampai hari ini, artinya aku harus bekerja memberi buah. Saudara Rasul Paulus, dia bekerja all out bukan cari kekayaan. Dia adalah seorang pembuat tenda. Itu bicara tentang bisnis dia. Tapi dia bekerja sebagai seorang pembuat tenda seperti Priscilla Aquila, itu pengusaha juga.
Tapi bukan untuk cari kekayaan, menumpuk dolar demi dolar, rupiah demi rupiah dan membangun kerajaannya. Dia bekerja sebagai pembuat tenda untuk membiayai misinya, pelayanannya. Supaya dia bisa bekerja memberi buah. Bukan cari kekayaan, bukan cari popularitas, gak penting buat dia, itu sampah bagi dia. Yang penting bagaimana nama Tuhan dipermuliakan dan aku bisa bekerja memberi buah. Kita semua dipanggil. Dikatakan di dalam Injil Yohanes bahwa bukan kita yang memilih dia, tapi dialah yang memilih kita. Dan menetapkan kita supaya kita pergi dan menghasilkan buah dan buahnya itu tetap. Mari kalau kita masih diberikan kesempatan, kita bekerja memberi buah. Kita melayani dengan segenap hati. Next slide. Nah, buah adalah iman yang semakin berakar dan bertumbuh dewasa. Makanya saya katakan tadi ya, sementara saya naik mobil dari gereja di Sesetan, karena ibadah di sana kan jam 9. Jadi saya jam 8 lebih sudah ke sana mempersiapkan ini dan itu, memimpin doa, baru setengah 10 ke sini. Nah Tuhan bicara gitu, bukan dengar ya, di dalam pikiran saya ini ada pikiran gini, ada impresi. Kesuksesan orang hidup itu bukan dari keluarga yang harmonis, walaupun keluarga itu penting Bapak Ibu. Dan perlu kita jaga. Kesuksesan bukan juga karena usaha yang semakin berkembang, ada di mana-mana. Kesuksesan juga bukan kesehatan yang prima, tiap hari jogging kan, ibadah seminggu sekali tapi jogging tiap hari. Untuk menjaga stamina, yang penting sehat nih. Ya kan, imun kita kuat. Semua itu baik, gak salah. Tapi kesuksesan bagi kita bukan itu. Kesuksesan bagi orang percaya adalah ketika dia hidup setia di dalam melakukan kehendak Bapa. Kalau dia melakukan kehendak Bapa, itulah kesuksesan. Dia setia sampai akhir, itulah kesuksesan. Itulah keuntungan. Kita bisa ngomong nanti kalau saya mati, kalau pantas ini ya. Saya bilang kepada jemaat. Nanti kalau saya mati, tulis ayat Filipi 1:21. Kalau kalian menganggap saya ini memang layak untuk memakai ayat itu. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi kalau saya enggak layak untuk itu, sekalipun saya Kristen, jangan. Itu kan cuma menipu aja, menyenangkan orang lain. Hidup saya bukan untuk Kristus, kok berani-beraninya saya ngomong mati adalah keuntungan. Tapi kalau memang hidup saya bagi Kristus, ya tolong dicantumkan kalau saya nanti mati. Saya ngomong gitu. Ya bukan berarti saya tahu mati saya, enggak tahu. Enggak ada yang tahu. Dan saya ingin kalau bisa umur panjang Bapak Ibu. Ya kan, supaya bisa melihat cucu dan cicit saya. Amin Bapak Ibu. Saya punya cucu baru usia 7 bulan, masih 3 bulan, hampir 4 bulan. Jadi kalau saya 7 tahun lagi meninggal, berarti cucu saya 7 tahun dong. Iya kan? Tapi it's okay. Selama saya bisa setia kepada Tuhan, karena kasih karunia, bukan karena kehebatan saya, siapa sih kita. Tapi kalau kita mau memberikan hidup kita bagi Tuhan, Tuhan tahu kok, Tuhan ngerti, Tuhan akan tolong kita. Bapak Ibu, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus itu memang jauh lebih baik. Perhatikan di sini ya, dalam keadaan di penjara dia katakan itu. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dia ingin hidup lebih lama karena jemaat. Supaya dia bisa melayani, memuridkan jemaat. Bukan supaya dia bisa menikmati, waduh saya belum ke Paris, saya belum ke Singapura, Tuhan, saya belum lihat anak saya menikah. Bukan, dia ingin sebetulnya untuk bisa hidup lebih lama karena kamu. Aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya apa?
Baca, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam. Berarti Bapak Ibu, iman yang semakin dewasa itu penting. Mari kita perhatikan iman kita. Itu buah. Bukan berarti orang beriman mesti miskin. Enggak, siapa bilang. Iman itulah kekayaan sejati. Kita nggak ngomong materi ya. Karena orang kaya itu nggak perlu jadi Kristen secara materi. Tapi kalau kita mau kaya secara rohani, kita mesti tinggal di dalam Kristus. Jadi supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Seneng nggak ini Pak Yangke dan Ibu? Kalau lihat jemaatnya bertumbuh dalam iman, dewasa dalam iman, tangguh dalam menghadapi hidup, sesulit apapun, dia tetap setia, dia tetap semangat. Seberat apapun penderitaan, dia tetap bersyukur bahwa Tuhan itu baik. Wih, kan bukan hanya kita yang senang kan, Tuhan juga senang. Mantap nih, jemaat Glow mantap ini. Mantap kan. Apalagi yang kita mesti banggakan sih? Apa coba yang kita mau sombongkan? Enggak ada. Kecuali saudara dan saya bisa hidup di dalam iman yang sejati kepada Kristus. Kita bertumbuh di dalam iman sampai mencapai kedewasaan penuh. Kita enggak baperan, enggak disalami. Emangnya gereja di sini saja, itu di depan ada. Ketika kita diproses, kita marah, kita kecewa. Ini gereja apa? Tapi ketika kita punya iman, sekalipun sulit, yuk bersama-sama kita hadapi kesulitan ini dengan Tuhan. Kan kita bisa melewati masa pandemi ini kan, puji Tuhan kan. Wih, enggak gampang loh, 2 tahun lebih loh. Sekarang pandemi sudah reda, mulai reda, inflasi menghadang. Mau nafas, barang-barang semua naik. Ya ini kehidupan. Enggak apa-apa, jalani aja dengan ucapan syukur. Oh Tuhan yang pelihara kita kok. Yang milik hidup kita Tuhan. Percayakan kepada Tuhan. Oke, next slide. Yang terakhir Bapak Ibu. Hidup adalah Kristus. Dengan hidup bagi Kristus kita mempersiapkan kematian dengan excellent. Maka yang ketiga, hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus. Di dalam Filipi 1 ayat 27 dikatakan ini. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Supaya apabila aku datang aku melihat dan apabila aku tidak datang aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Bapak Ibu saya katakan begini. Trik atau produk iblis yang paling berbahaya adalah menjadikan orang Kristen yang duniawi. Sekali lagi, trik atau jebakan iblis yang paling berbahaya di akhir zaman adalah menjadikan setiap orang menjadi orang Kristen tanpa pertobatan. Dia Kristen, tapi dosa jalan terus. Dia Kristen, tapi korupsi jalan terus. Dia Kristen, berzina jalan terus. Dia Kristen, tapi melakukan hal-hal yang gak benar, jalan terus. Gak apa-apa, yang penting kamu Kristen. Maka ini menjadi jebakan iblis yang mematikan. Iblis itu licik. Saudara kita semua sadar bahwa kita diselamatkan bukan karena kebaikan kita. Kita diselamatkan karena grace, anugerah. Kebaikan itu bukan usaha kita. Tapi adalah buah daripada kelahiran baru. Orang yang sudah menemukan Kristus tidak akan berusaha jadi baik. Otomatis dia akan menjauhi hal-hal yang tidak baik dan tidak berkenan. Itu seperti ada kuasa yang di dalam kita. Untuk menjauhi. Tapi sekarang ini sadis loh. Dulu cari pornografi aja Bapak Ibu sulitnya minta ampun. Ya zaman saya ini kan baby boomers ya. Harus majalah Playboy, Penthouse, itu aja. Itu susah, mahal. Sekarang setiap detik. Tidak mengerikan enggak nih? Dan godaan itu apakah enggak ada? Sebagai
laki-laki wajar. Tapi sekali lagi ada kuasa yang lain yang lebih kuat di dalam kita. Iman itu mengalahkan segala-galanya kan. Makanya kalau orang imannya lemah dia mudah jatuh. Mari Bapak Ibu, kasus Duren 3 sekali lagi ya. Kita tidak menghakimi. Tapi kita semua sedih. Karena mereka notabene adalah orang-orang Kristen. Dan hidup kita juga enggak lebih baik, termasuk saya. Tapi sekali lagi mari selama kesempatan kita masih ada. Fokuskan hidup kita hanya bagi Kristus. Permuliakan Dia dalam segala hidup kita yang singkat ini. Ya. Dan bekerjalah terus untuk memberi buah, melayani. Suami melayani istri, enggak harus jadi pendeta. Tapi ketika jadi suami bisa jadi imam, membimbing anak-anaknya. Ayo ke gereja mah, jangan terlambat. Mau jalan-jalan nanti setelah pulang gereja. Aku gereja ibadah di rumah aja ya. Sakit kamu, kalau sakit ibadah di rumah. Kalau sehat ayo datang ke persekutuan. Kita bisa saling menguatkan teman-teman kita yang lain. Setiap hari, bukan hanya di gereja. Demikian istri. Ya. Anak-anak menghormati orang tua dan lain sebagainya. Tidak neko-neko. Mari fokuskan. Dunia akan semakin sukar, akan semakin sulit. Tapi orang benar akan hidup dari imannya. Dia akan tetap survive, eksis. Bahkan akan semakin bersinar dengan terang. Biarlah firman Tuhan ini boleh semakin memberkati kita semua Bapak Ibu. Ya, mari hidup bagi Kristus, maka mati adalah keuntungan. Mengapa mati adalah keuntungan? Slide yang terakhir. Yang terakhir. Ya, ini terus saja. Nah, diam bersama-sama dengan Kristus itu memang jauh lebih baik. Tidak ada keuntungan yang lebih besar dan kebahagiaan yang kekal selain hidup bersama dan bersatu dengan Tuhan yang mengasihi dan yang kita kasih untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Ternyata kematian adalah keuntungan sebab kita akan hidup kembali bersama dengan Tuhan. Saudara tidak akan pernah mengalami kematian yang kedua atau kematian kekal. Karena itulah Rasul Paulus mengerti hal ini. Dia katakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama mempermuliakan nama Tuhan. Kita mau bekerja keras memberi buah. Dan kita mau hidup selaras dengan Injil. Kaulah segalanya. Kau Bapa yang mengasihiku ya. Bisa. Kau Bapa yang mengasihiku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Amin. Hati yang baru Kau berikan Untukku dapat melihat. untukku dapat melihat Rencana-Mu indah bagiku. rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap Kau jalan. ada di setiap jalanku. Amin. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya. Kaulah Yes, Lord. segalanya Di dalam hidupku. di dalam hidupku. Kerajaan
selama hidupku. Mengasihimu, Mengasihimu, memuliakanmu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, Kerajaanmu, kebenaranmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. amin, Mengasihimu, memuliakan, mengasihimu, mengasihimu, memuliakan, mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. haleluya. Terima kasih Tuhan untuk firman. Kau melihat keberadaan hidup kami. Engkau melihat setiap kami. Tuhan, kalau kami ada dan mendengar firman-Mu pagi ini, kami tahu Tuhan Kau cinta banget sama kami. Kau ingin hidup kami berubah. Waktu yang masih sisa, sungguh-sungguh boleh kami pakai bagi Tuhan. Kami mau hidup bagi Kristus. Menyenangkan hati-Mu lebih daripada menyenangkan hatiku sendiri. Kami mau belajar untuk taat melakukan kehendak. Bekerja memberi buah dan buahnya tetap tinggal sampai Engkau datang atau sampai kami kembali kepada. Kami juga mau hidup sepadan, selaras dengan panggilan atau dengan Injil itu sendiri. Tolonglah setiap kami Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus, pimpin kami. Berikan kepada kami roh yang haus dan lapar. Bukan akan dunia dan kesenangannya. Tapi akan Engkau saja. Karena Engkaulah kesenangan yang sejati. Yang dunia gak bisa berikan. Sempurnakan Roh Kudus firman. Engkau berbicara kepada kami masing-masing pagi ini. Dan kami berterima kasih dan bersyukur. Berkati Pak Yangke, Ibu dan keluarga di dalam segala pergumulan hidup, segala kerinduan hatinya. Kami percaya Tuhan akan selalu mendampingi, menyertai. Seluruh staf pengembalaan pelayan Tuhan di tempat ini, Tuhan juga berikan roh yang sehati sepikir, sehingga kami semua boleh bertumbuh bersama di dalam iman. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu, baik yang hadir secara onsite pagi ini maupun mereka yang melihat secara online dimanapun saja berada, apapun situasi dan kondisi. Berkati mereka juga. Lindungi kami dari segala yang jahat. Dan biarlah kami hidup di dalam kasih-Mu, dalam iman yang sejati dan pengharapan yang kokoh yang Tuhan sudah anugerahkan bagi setiap kami. Berkati Bapak Gilbert yang ada di pusat. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, gereja-Mu di dalam tangan kasih karunia-Mu, di dalam kuasa dan pimpinan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Puji nama Tuhan.
Kami mewakili Jemaat GB Globali mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Wimko. Tuhan Yesus memberkati dimanapun Bapak melayani. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita saksikan pengumuman ibadah sepekan. Terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Wimko. Tuhan Yesus memberkati dimanapun Bapak melayani. Mari bergabung bersama saudara seiman dalam Surga di Keluargaku hari Jumat tanggal 16 September pukul 7 malam yang akan diadakan melalui Zoom. Doa bersama hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah Raya tanggal 18 September pukul 10 pagi akan dilayani oleh Bapak Pendeta Daniel Saragi. Sekian pengumuman hari ini, terima kasih untuk perhatiannya, Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapak, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Karena ibadah hari ini boleh berjalan dengan tertib dan penuh sukacita. Karena kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Engkau yang memimpin ibadah pada pagi siang hari ini Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan hidup ini adalah hanya untuk Engkau Tuhan. Dan waktu semakin singkat Tuhan. Untuk kami tidak main-main lagi Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, saat kami mengenal Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami, maka hidup kami berarti Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pengenalan akan Engkau. Kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, biar dimeteraikan untuk firman-Mu itu Tuhan. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Hamba-Mu yang telah Kau utus Bapak Pendeta Wimko Tuhan. Pagari dengan darah Yesus Tuhan. Apapun yang dia lakukan Tuhan buat berhasil. Pagari dengan darah Yesus segala niat-niat orang jahat Tuhan patahkan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang hadir pada pagi siang hari ini Tuhan. Kiranya berkat Tuhan terus menyertai kehidupan mereka 1 minggu ke depan Tuhan. Kami serahkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Dijauhkan dari segala mara bahaya. Dijauhkan dari segala sakit penyakit. Dijauhkan dari niat-niat orang jahat. Dan biarlah penyertaan Tuhan sempurna atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Dan katakan amin, maka ini akan terjadi dalam hidup saudara. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah apa yang engkau kerjakan. Dan diberkatilah engkau yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup takut akan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Sehingga kemanapun kita pergi, hidup kita akan beruntung. Karena Tuhanlah yang akan menyertai kita. Tuhanlah yang akan melindungi kita. Dia akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia dan damai sejahtera akan menjadi bagian dalam hidup kita. Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Dan engkau akan terus naik dan tidak akan turun. Dan apapun yang engkau kerjakan, Tuhanlah yang membuat berhasil. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
menjawab doaku. Silakan duduk Bapak Ibu.